Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurrahimah Rahab, jurusan Ekonomi Syariah dari Lokalka. Ingin menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara. Sejarah masuknya Islam di Nusantara sekitar pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam yang belum lama berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu 4 tahun, para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 Masehi, dinasti Umayyad telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak saat itu, para pelaut dan pedagang muslim terus berdatangan abad demi abad. Mereka membeli hasil bumi dari Nusantara. Namun menurut para sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang muslim. Namun lebih pastinya, para ahli masih berbeda pendapat dalam hal masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya ada 4 teori yang berpendapat tentang masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, yaitu India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13. Para pedagang itu melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik as-Soleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini ditemukan oleh Hurgrenje dan Jean Visnopel. Yang kedua yaitu teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein di Janganingrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia ini adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini juga tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat ini adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia serupa dengan upacara peringatan Tabaik atau Tabuk di beberapa wilayah Sumatera khususnya, yaitu Sumatera Barat dan Jambi. Yang ketiga, teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina, penulisan raja-raja Demak dengan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan di Nusantara. Yang keempat ada teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, yaitu Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Badar Khalifah. Yang kedua, sejarah masuknya Islam di Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Samudra telah berdiri
kerajaan Buddha di Sriwijaya, itu pada tahun 683 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan. Dan pada waktu itu, kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India, maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah Islam di Sumatera, khususnya Aceh, dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus, yaitu Pansur, yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera, yaitu disebut dengan Barus, yang disinyalir sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Di sini ditemukan saleh makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus. Di batu nisannya terus Bang Makhrudin, wafat tahun 672 Masehi, dan terdapat pula makam Syekh panjangnya kira-kira 7 meter. Ini memperkuat dugaan bahwa komunitas muslim di Barus sudah ada pada era itu. Yang ketiga, sejarah masuknya Islam di Jawa. Jauh sebelum Islam masuk ke daerah Tanah Jawa, mayoritas masyarakat di Jawa menganut kepercayaan anisme dan dinamisme. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa juga sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Seiring dengan waktu berjalan tidak lama kemudian, Islam mulai masuk ke Jawa melewati Gujarat dan Persia. Dan ada yang berpendapat bahwa dibawa langsung oleh orang Arab, terutama pedagang dari Timur Tengah. Perkembangan agama Islam di Pulau Jawa tidak lepas dari peranan para wali songo. Seperti yang kita ketahui, sebutan wali songo yakni wali yang jumlahnya ada 9. Mereka menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan tanpa menghapus atau bahkan menghilangkan kebudayaan lokal. Wali songo ini melakukan pendekatan secara berbeda-beda sesuai dengan kebudayaan yang telah dibuat. Mereka tetap memasukkan nilai-nilai ajaran Islam. Oleh sebab itu, agama Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa. Yang keempat, sejarah masuknya Islam di Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, Islam memiliki sejarah cukup kuat. Hal itu dibuktikan dengan adanya kerajaan Islam seperti Goa, Talo. Kedatangan Islam diperkirakan sudah ada sebelum Goa dan Talo menjadi kerajaan Islam. Hal itu dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam di Makassar. Kedatangan Islam tidak diketahui secara pasti kapan Islam masuk ke Sulawesi Selatan. Namun pada masa Raja Goa ke-10, yaitu Tani Polangga, sudah terdapat perkampungan Islam di Makassar. Perkampungan Islam tersebut dihuni oleh orang yang berasal dari Campa, Patani, Johar, dan Minangkabau. Kemudian pada masa Raja Goa ke-11, Tani Jalo berdiri sebuah masjid di Sulawesi Selatan. Dijelaskan bahwa kerajaan Goa merupakan negeri pertama di Sulawesi Selatan. Hal itu bermula dari kedatangan 3 orang mubalik dari kota tengah, yaitu Minangkabau, itu Datuk Bendang, Datuk Kitro, dan Datuk Patimang. Mereka datang ke Sulawesi Selatan pada abad ke-16 dan berhasil mengislamkan Malinggang Dieng Menyori yang merupakan raja kerajaan Talo. Yang kelima, sejarah masuknya Islam di Kalimantan. Para sejarawan memiliki perbedaan pendapat terkait sejarah masuknya Islam di Kalimantan. Sebagian berpendapat bahwa proses Islamisasi di Kalimantan terbentuk secara politis pada sekitar abad ke-16 yang kemungkinan berpengaruh kepada masyarakat luas. Namun, ada indikasi bahwa Islam telah masuk wilayah Kalimantan sebelum abad ke-16, dibuktikan dengan adanya komunitas muslim di sana. Sedangkan dalam historiografi lokal disebut bahwa wilayah Kalimantan
kedatangan pengaruh Islam melalui para pendakwah yang datang dari beberapa wilayah. Berikut ini sejarah penyebaran Islam di Kalimantan. Masuknya Islam di Kalimantan, beberapa ahli memperkirakan bahwa wilayah Kalimantan telah berhubungan dengan Muslim Arab pada sekitar abad ke-7. Namun kala itu hanya terjalin hubungan dagang karena rute Kalimantan dilewati oleh rute pelayaran, yaitu Arab, Persia, India, Cina. Pendapat kedatangan Islam pada abad ke-7 ini dibuktikan dengan adanya hubungan perdagangan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada tahun 644 sampai 654 yang ditulis. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa Islam baru datang ke Kalimantan pada abad ke-13. Hal itu dibuktikan dengan adanya makam di Kerajaan Tanjung Pura, yaitu Kalimantan Barat, yang nisannya tertulis menggunakan huruf Arab disertai huruf Jawa kuno dan bertahun saka. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.